menjelaskan tentang cara menggambar garis fungsi kuadrat dari tugas yang diberikan oleh Bapak Pembimbing mata pelajaran matematika. Penjelasannya sebagai berikut ini. Dalam menggambar grafik fungsi kuadrat, langkah-langkahnya yaitu menentukan titik potong dengan sumbu X di mana nilai Y sama dengan 0. Kedua, menentukan titik potong dengan sumbu Y di mana nilai X sama dengan 0. Ketiga, menentukan persamaan sumbu simetri. Rumusnya X sama dengan minus B per 2A. Keempat, menentukan koordinat titik puncak atau titik ekstrim atau disebut juga sebagai titik balik dengan rumus E sama dengan minus B per 2A, minus determinan per 4A. Kemudian di sini ada soalnya dari Bapak kemarin. Soal yang pertama yaitu fungsi kuadrat dari X pangkat 2 dikurang 2X dikurang 3. Soal kedua, fungsi kuadrat dari minus X pangkat 2, X kuadrat maksudnya ya, minus X kuadrat ditambah 12X dikurang 32. Nah, ini adalah jawaban saya. Ini nomor 1. Fungsi kuadrat X pangkat 2 dikurang 2X dikurang 3, yaitu yang pertama, titik potong dengan sumbu X di mana nilai Y sama dengan 0. Maka X kuadrat dikurang 2X dikurang 3 sama dengan 0. Yang pertama yaitu menentukan persamaan fungsi kuadratnya, di mana A dikali C yaitu 1 dikali minus 3, hasilnya ini ya, hasilnya minus 3. Nah, dua bilangan jika dikalikan hasilnya minus 3 dan jika dijumlahkan hasilnya minus 2, yaitu minus 3 dan positif 1. Maka di sini X minus 3 tutup kurung buka kurung X positif 1 tutup kurung sama dengan 0. X minus 3 sama dengan 0 atau X positif 1 sama dengan 0. Maka X1-nya yaitu 3 dan X2-nya sama dengan minus 1. Maka titik potong dengan sumbu X di mana nilai Y sama dengan 0 yaitu 3, 0 dan minus 1, 0. Kemudian B, titik potong dengan sumbu Y di mana nilai X sama dengan 0. Y sama dengan X kuadrat dikurang 2X dikurang 3. Y sama dengan 0 kuadrat dikurang 2 kali 0 dikurang 3. Maka Y sama dengan 0 dikurang 0 dikurang 3. Hasilnya Y sama dengan minus 3. Maka titik potong dengan sumbu Y di mana nilai X sama dengan 0 yaitu 0 dan minus 3. Kemudian bagian C-nya menentukan persamaan sumbu simetri. Rumusnya yaitu X sama dengan minus B per 2A. X sama dengan minus 2 per 2 kali 1. Maka X sama dengan minus dikali minus, maka hasilnya positif. Maka diperoleh X sama dengan 2 per 2 sama dengan 1. Maka persamaan sumbu simetrinya yaitu 1. Kemudian D-nya koordinat titik puncak atau titik ekstrimnya dengan rumus E sama dengan minus B per 2A, minus determinan per 4A. Maka E sama dengan minus 2 per 2 kali 1, minus rumus determinan yaitu minus B kuadrat dikurang 4AC per 4A. Maka E sama dengan 2 per 2, minus dalam kurung minus 2 pangkat 2 dikurang 4 kali 1 dikali minus 3 per 4 kali 1. Maka E sama dengan 2 per 2 sama dengan 1,
minus 2 pangkat 2 yaitu hasilnya 4, minus 4 kali 1 dikali minus 3 hasilnya 12. Maka di sini minus 4 tambah 12 karena minus kali minus sama dengan positif. Minus kali minus per 4. Maka E sama dengan 1, minus 4. Maka titik koordinatnya, titik puncaknya atau titik ekstrimnya yaitu 1 dan minus 4. Baik, nomor 2-nya yaitu fx sama dengan minus x ditambah 12x dikurang 32. Titik potong dengan sumbu x di mana nilai y sama dengan 0, minus x kuadrat ditambah 12x dikurang 32 sama dengan 0. Nah, dua bilangan jika dikalikan hasilnya 32, dan jika dijumlahkan hasilnya 12 yaitu 4 dan 8. Maka dia langsung saja yaitu x1-nya 4 dan x2-nya 8, maka hasilnya 4,0 dan 8,0. Kemudian titik potong dengan sumbu y di mana nilai x sama dengan 0, y sama dengan minus kuadrat ditambah 12x dikurang 32. Y sama dengan minus 0 kuadrat ditambah 12 kali 0 dikurang 32. Y sama dengan 0 tambah 0 dikurang 32. Maka y sama dengan minus 32. Maka titik potong dengan sumbu y-nya di mana nilai x sama dengan 0 adalah 0, minus 32. Nah, bagian C-nya persamaan sumbu simetri. Rumusnya x sama dengan minus b per 2a. X sama dengan minus 12 per 2 kali minus 1. X sama dengan minus 12 dibagi minus 2. Hasilnya sama dengan 6. Maka persamaan sumbu simetrinya adalah 6. Bagian D-nya koordinat titik puncak atau titik ekstrimnya. Rumusnya E sama dengan minus B per 2A, minus determinan per 4A. E sama dengan minus 12 per 2 kali minus 1, minus B kuadrat dikurang 4AC per 4A. E sama dengan minus 12 di 2, minus 12 kuadrat dikurang 4 dikali minus 1 dikali minus 32 per 4 kali minus 1. Maka E sama dengan 6, minus 144 dikurang 128 per minus 4. Maka E sama dengan 6,4. Maka koordinat titik puncak atau titik ekstrimnya yaitu 6,4. Nah, gambar garis grafik fungsi kuadratnya yaitu yang nomor 1, x kuadrat dikurang 2x dikurang 3, di mana nilai y sama dengan 0 yaitu 3,0. Maka titiknya di sini 3,0 dan minus 1,0. Titiknya di sini ya, minus 1,0. Kemudian bagian y di mana nilai x sama dengan 0 yaitu minus 3,0. Hasilnya di sini. Sumbu y yaitu minus 3 dan sumbu x yaitu 0. Kemudian persamaan sumbu simetrinya yaitu di titik 1. Di sini, tepatnya di sini ya, x sama dengan 1. Kemudian koordinat titik puncaknya yaitu 1, minus 4. 1, minus 4. Maka garis parabolanya seperti ini, berbentuk parabola terbuka ke atas. Kemudian yang nomor 2-nya, gambar garis grafik fungsi kuadrat nomor 2 yaitu minus x kuadrat ditambah 12x dikurang 32. X di mana nilai y sama dengan 0 yaitu berada di titik 4,0 dan 8,0. X-nya 4 di sini, y-nya 0 dan x-nya 8, y-nya 0. Kemudian y di mana nilai x sama dengan 0 yaitu 0, minus 32. X-nya 0,
dan Y-nya minus 32. Kemudian persamaan sumbu simetrinya yaitu 6 di sini. Kemudian koordinat titik puncaknya atau titik ekstrimnya yaitu di 6,4. Maka garis grafiknya yaitu parabola terbuka ke bawah, karena nilai koefisien A-nya lebih kecil dari 0. Demikian saja, terima kasih.